kalau kamu sebagai wanita dan kamu pengen mengejar karir, itu mau nggak mau kamu harus punya beberapa karakteristik. Contohnya adalah kamu harus lebih berani speak up. Karena kalau kamu pasif aja di tempat kerja, kamu pasti akan ketutupan dengan orang yang lain gitu loh. Kalau kamu pengen kejar promosi, kamu pengen kejar karir, kamu harus berani buat mengekspresikan dirimu. Kamu harus berani, kalau enggak bilang enggak, kalau iya ya bilang iya gitu kan. Jadi kayak lebih berani aja gitu pembawaannya. Akhirnya gue ngerasa kayak ada jawaban gitu dari diri gue selama ini. Apa tanda-tanda simpelnya yang umum dialami oleh orang-orang yang sebenarnya dia ADHD tanpa dia sadari? Oke, tapi gue ngerasa ADHD itu ada sisi positifnya bro. Jadi contohnya kreatif gitu kan. Karena anak ADHD itu kayak pikirannya mungkin banyak ya bro. Jadi overthinking tadi itu mungkin ya yang gue bilang. Tapi kalau overthinking itu di channel dengan baik, itu kan bisa jadi kreativitas bro. Yang mana itu bisa jadi membuat lu lebih unggul gitu kan. Bahkan segera lulus kuliah di Jerman itu susah loh bro. Ini banyak orang yang nggak tahu ya, kayak orang kira kayak oh ya keluar negeri itu enak dan mudah gitu. Tapi pada kenyataannya kayak buat sampai lulus kuliah aja banyak banget lo yang gagal. Kadang itu yang di sosial media itu kayak nggak sama dengan yang di realita gitu kan. Pasti. Ya, nah itu tapi sayangnya selama yang gue lihat di Jerman ini kayak teman-teman gue orang Indonesia ya. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena kedatangan tamu berkelas anak Indonesia yang berkarir di Jerman. Ada Evan Haidar. Asik, halo, makasih udah diundang. Welcome to the show. Thank you bro. Evan ini sangat relate sama aku karena dulu aspirasi aku tuh sangat senang kalau ngomongin tentang merantau. Terutama kita berangkat dari mahasiswa atau siswa yang di sekolah, bukan ranking teratas, kita ranking terakhir ya. Yes, betul banget. Dan kita sangat senang ngomongin tentang self improvement dan hari ini kita banyak hal yang bakal aku gali. Let's go. Evan, apa yang seru dari merantau? Apa yang bikin merantau itu mengubah cara pandang lu melihat dunia? Pertanyaan bagus. Ini menarik banget ya bro, karena kebetulan aku kan di Jerman, ya kan. Sedangkan Jerman kita tahu ada di Eropa, yang mana budayanya itu beda banget sama budaya kita, orang Timur gitu kan. Nah, sebetulnya waktu aku berangkat ke Jerman, aku belum tahu banyak tentang perbedaan budaya itu gitu. Ekspektasiku cuma dikit bro, aku cuma taunya mungkin Jerman itu negara yang maju, negara yang ekonominya bagus, kayak gitu doang. Tapi dari segi kultur dan budaya aku nggak tahu banyak, jujur. Karena waktu itu aku masih umur, berarti berapa ya, umur 18 ya, Frank. Ya, 17-18, lulus kuliah. Lulus SMA. Lulus SMA, betul. Dan akses internet itu kan waktu itu masih belum kayak sekarang gitu. Jadilah aku langsung aja, boom, terjun ke sana, terus udah menjalani hidup gitu aja. Nah ternyata begitu nyampe sana, aku baru nyadar kalau ternyata perbedaan itu banyak banget. Dan aku mungkin kayak dalam hati sebenarnya kaget ya mungkin melihat perbedaan itu gitu. Karena banyak hal yang bahkan di jalanan pun itu kayak yang seakan-akan itu kayak oh di Indonesia ini nggak boleh kayak gini gitu. Atau kayak ini normanya masyarakat nggak kayak gitu kalau di tempat kita. Tapi di Jerman itu kayak normal gitu istilahnya. You know, kayak when it comes to alcohol mungkin atau kebebasan bersosial, you know, kayak hal-hal kayak gitu kan. Dan itu dalam hati mungkin sebenarnya aku kaget. Tapi aku nggak mau menunjukkan itu gitu. Jadi aku kayak istilahnya fake it till you make it mungkin ya. Jadi kayak aku berusaha aja kayak adaptasi dengan budaya itu, bersosial dengan orang-orang di sana, pengen kelihatan kalau aku nyambung dengan orang-orang lokal ya kan. Pengen kelihatan cool dong di sana, pengen punya teman-teman internasional juga gitu. Tapi ya tanpa disadari aku juga berubah gitu kan, bahkan sampai kehilangan diriku juga gitu di situ gitu untuk menyesuaikan diri. Kamu beradaptasi sampai kamu tadi menyebutkan kehilangan diri sendiri, which is waktu itu pasti ada shock culture, cuma karena kita berusaha beradaptasi ya dari luar kelihatan biasa-biasa aja gitu kan, kayak nggak ada yang berubah. Ya mungkin kayak anak daerah ke Jakarta gitu ya mungkin. Ya biasa-biasa aja gitu ya. Tapi konteksnya kehilangan diri itu gimana? Apakah lo kehilangan integritas atau lo sendiri tuh nggak tahu lo sedang di mana dan terombang ambing atau gimana? Ya, jadi gini bro, umur 18 tahun, keluar negeri, jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman. Aku ngerasa aku dapat kebebasan, ya kan. Jadi selama ini kalau di rumah kan mungkin kayak oh kalau nggak gini gitu ntar dimarahin orang tua, kalau nggak gini gitu ntar kayak orang-orang ngomongin gitu. Jadi banyak banget hal yang selama ini aku lakuin waktu kecil, ya kan, terutama yang masalah agama juga ya. Itu ternyata aku lakuin cuma karena buat orang sekitar aja, ya kan, bukan karena diriku sendiri gitu loh. Jadi kayak hal-hal kayak sholat misalnya contohnya ya, apalagi dulu aku sekolah Muhammadiyah gitu kan waktu SD SMP gitu kan, dan itu kan kita emang harus sholat berjamaah ya bareng dengan orang-orang lainnya gitu. Dan itu kan sebetulnya gini bro, kayak waktu kecil aku ngerasa juga mungkin aku ngelakuin hal-hal itu kan
bukan karena atas keputusan diriku sendiri ya. Paham. Istilahnya gini loh, kasarannya aku dicemplungin di sekolah itu, pilihan orang tua. Tapi kan aku nggak pernah memilih aku buat jadi Islam dong, Iya, ya kan? iya, Aku paham. nggak pernah memutuskan agama ini buat diriku sendiri. Dan waktu itu aku juga kurang tahu alasan. Mungkin aku belum dapat aja ya. Kalau taunya mungkin udah diajarin gitu. Tapi aku kayak belum ngena aja kayak kenapa sih aku harus sholat kayak mungkin kayak oh ya biar nggak dimarahin pak ini gitu. Iya, Atau iya. nggak karena biar ayah ibuku nggak ngomel mungkin kan kayak gitu kan. Dan otomatis kalau begitu aku pindah ke Jerman ya kan nggak ada lagi tuh yang ngomongin kayak gitu. Jadi aku ngerasa bebas banget dong kayak oh nice kayak aku bisa ngelakuin apa yang aku mau Yeah. tanpa ada omelan dari siapapun gitu. Dan itulah yang ngebuat aku makin mungkin liar ya bisa dibilang ya. Karena aku juga nanya suka penasaran juga bro. Jadi ketemu budaya baru, ketemu semua yang baru ini jadi kayak oke, let me try that gitu. Ya aku paham. Konteksnya berarti banyak orang yang selama ini terkungkung sama stigma atau ekspektasi sosial di sekitar dia tanpa dia questioning dirinya sendiri kenapa aku ngelakuin hal ini gitu. Yeah. Kayak ada yang pasang ekspektasi bahwa lu anak ustadz lu udah pasti akan patuh sepenuhnya ketika Betul. lu tiba-tiba sendiri keluar dari dunia atau lingkungan itu bisa jadi ketika lu berbuat sesuatu yang sedikit keluar dari konteksnya anak ustadz tadi, Yeah. orang akan questioning kenapa lu gini, kenapa lu gini. Betul. Padahal dia baru pertama kali ngerasakan dunia Betul. dalam betul. konteks kebebasan Jadi hidupnya dirinya sendiri gitu kan. Iya, Ya, iya. dan itu kan beberapa kali kan terjadi kayak gitu. Kayak udah sering deh kayak ngeliat kayak gitu. Kayak orang keluar dari zonanya sendiri terus tiba-tiba kayak berbeda dan itu kan yang bikin orang kaget gitu kan biasanya. Tapi dia harus ngetes itu supaya dia punya jawabannya. I agree. Dan gimana konteks lo ngetes tadi gitu di sana? Maksudnya gue mau coba hal ini deh, gue mau coba hal ini, gue coba ini sampai lo menemukan jawabannya. Oh ternyata ada benar juga nih didikan keluarga, ada benar juga nih budaya di Indonesia gitu. Di konteks apa lo bisa share itu? Ya. Jadi beberapa tahun pertama itu gue explore lah istilahnya ya. Jadi beradaptasi mungkin ya sama budaya situ supaya bisa bergaul dengan orang-orang lokal gitu. Tapi at some point gue pergi terlalu jauh bro. Dan itu yang awalnya gue nggak ngerasa, tapi at some point gue ngerasa kok gue nggak happy lagi ya gitu. Kayak seakan-akan gue nggak sama lagi sama yang dulu lagi gitu. Tapi itu pelan-pelan juga nyadarnya, bukan yang tiba-tiba langsung kayak kayaknya gue harus berubah deh, kayak nggak gitu juga gitu. Jadi at some point gue ngerasa aja kayak ada hampa lah mungkin dalam hati ya, kayak nggak bahagia gitu loh. Karena jujur aja waktu itu gue ngelakuin hal-hal yang mungkin kalau di Indonesia nggak bisa gue lakuin atau kayak istilahnya kalau di sana kan lifestyle barat ya. Iya. Ya kan, jadi gue kira this is cool kayak kayak I'm living the life kayak gitulah. Terus gue bangga, gue kira kayak kayak sebagai orang yang cool kayak remaja yang gaul itu harusnya kayak gini gitu kan. Tapi pelan-pelan gue ngerasa kok gue nggak happy ya gitu, ada rasa hampa di hati gitu. Terus at some point gue juga ngerasa kayak beneran nggak ada apa ya, mungkin kayak motivasi atau apa gitu. Tapi ngerasanya cuma kosong aja dan di situ lah gue ngerasa kayak ada sesuatu yang salah nih gitu. Tapi gue nggak tahu pertamanya itu apa yang salah gitu. Jadi gue ada suspek aja sih kayak mungkin habit ini deh yang salah, mungkin habit ini deh yang salah. Dan gue kayak pelan-pelan mulai ngilangin habit-habit yang buruk itu satu persatu. Ya kan, gue coba ini hilangin tapi ternyata sedikit membaik tapi kok belum 100% ya gitu. Dan itu pelan-pelan gue sampai kayak ada fase dimana kayak gue berubah total, kayak berusaha merubah lagi kayak habit-habit yang jelek gue rubah lagi jadi merubah positif sampai gue nyoba jadi vegan, gue nyoba jadi apa, kayak gue cobain semua bro supaya menemukan diri gue sendiri lagi gitu loh. Tapi ternyata nggak mudah prosesnya dan itu butuh bertahun-tahun bro sampai akhirnya gue nyadar kalau gue depresi. Dan itu mungkin kayak trigger yang paling kuat ya, yang bikin gue ngerasa kayak wow, kayak gue salah deh selama ini. Yang gue rasa waktu itu ya selama ini itu mungkin, tapi jujur kalau dipikir-pikir sih kayak prosesnya sebenarnya lama sih bro, jadi bukan yang langsung kayak kayak realisasi gitu sih. Tapi depresi itulah yang membuat ngerasa kayak harus ada yang berubah nih gitu, dan mungkin gue udah terlalu jauh dari diri gue yang sebetulnya, gue harus mencari diri gue lagi yang dulu kayak gitu. Let's talk about depresi ya. Let's go. Apakah orang di rumah lu tahu kalau lu depresi di sana? Ya. Karena sebagai anak rantau banyak hal yang sebenarnya kita tidak terbuka ke rumah karena kita tidak ingin mereka juga jadi bagian dari kita punya problem ini gitu loh. Problem internal kita tidak mau share, dan that's why most of us terutama laki-laki bakal keep ini. Dia bakal keep sendiri dan bisa jadi itu titik di mana meledaknya. That's why we depressed gitu. Apakah mereka tahu dan gimana cara lu tetap menjalani hidup
sambil lu tetap bekerja, sambil lu beraktivitas di sana, sambil lu tetap belajar di sana, gimana lu menjalani hari-hari ketika lu depresi. Dan aku tanya ini karena aku yakin banyak dari teman-teman kita yang mungkin di luar negeri nonton podcast kita ini lagi di fase itu. Ya. Itu fase-fase yang sangat berat ya bro, karena seperti yang kita tahu kalau jauh dari keluarga, jauh dari support system, itu kita makin ngerasa sendirian dong. Yeah. Ya kan, apalagi kalau orang yang depresi itu ngerasa seakan-akan nggak ada yang peduli sama Yeah. kita, kadang kan kayak gitu ya. Yeah. Atau kayak hidup nggak ada artinya kayak gitu loh. Itu makin parah gitu, apalagi di sana kayak budaya berbeda, bahasa yang berbeda gitu. Jadi merantau di luar negeri itu berat banget bro, jujur gitu, karena perbedaan semua itulah. Dan waktu itu sih ngerasa sebenarnya berat banget, tapi di satu sisi gue juga bingung kayak ini gue harus kemana gitu loh. Gue nggak tahu gue harus cari bantuan kemana waktu itu ya, karena satu, keluarga, misal gue cerita ke keluarga pun, keluarga juga jauh gitu, mereka bisa apa, nyokap gue nangis-nangis doang gitu kan. Maksudnya gue kasihan juga sih sebetulnya, kayak dia selalu khawatir lah ya, kayak dia berusaha kayak cheer up gue, dia berusaha support gue lewat apapun yang dia bisa gitu. Tapi kan bantuannya juga terbatas kalau ada jarak kan. Jadi sebenarnya kasihan sih, nyokap juga kayak sedih banget ngeliat gue di posisi kayak gitu, tapi dia nggak bisa bantu apa-apa. Bokap pun juga kayak gitu kan. Jadi kayak mungkin bokap kayak yang lebih diem ya orangnya, karena mungkin sebenarnya dia juga sedih banget dalam hati, tapi ya dia nggak yang seberapa menunjukkan gitu. Tapi belakangan gue juga tahu kalau dia sedih juga gitu. Nah gue di sana yang gue punya mungkin kayak gue ngerasa terdekat ya teman-teman gitu. Tapi teman-teman gue yang ketemu di sana waktu itu kan orang-orang internasional gue yang waktu itu gue deket ya. Yeah. Waktu gue ngalamin fase-fase itu kan orang-orang internasional yang gue juga baru ketemu bro sebetulnya kayak gitu loh. Bukan yang teman lama juga, bukan yang satu budaya dan lain-lain gitu loh. Jadi ada rasa keterbatasan juga gitu loh bro. Jadi gue nggak bisa 100% mencurahkan diri gue ke mereka gitu. Dan bahkan gue ngerasa kayak kalaupun misal waktu itu gue 100% menunjukkan kesedihan gue, istilahnya kayak gitu ya, bisa aja orang-orang kan bakal ngerasa turn off kan kayak gitu. Yeah. Apalagi kalau orang yang baru kenal kayak setahun 2 tahun gitu doang gitu loh, kayak apaan lu kok kayak gini, nggak asik banget gitu loh. Jadilah gue merasa makin terpenjara istilahnya kayak di situ gitu. Dan itu berat banget sih bro. Kalau yang orang-orang gue kenal dari awal ya, misal satu angkatan yang orang Indonesia berangkat ke Jerman gitu kan ada beberapa kan. Itu sayangnya mereka udah pada misah-misah kota gitu loh, karena ya di Jerman ya hidup ya namanya, ada yang ujung-ujungnya kuliah di sana, ada yang di sana, ada yang udah balik habis ke Indonesia juga gitu. Jadi temen yang gue ngerasa deket banget itu sangat terbatas gitu. Ya jadilah itu makin parah dan ada beberapa bulan kayak istilahnya gue ngerasa ya mungkin mati hidup segan mati tak mau kayak gitu ya. Jadi kayak bangun tidur udahlah kayak di kasur doang berjam-jam kayak gitu. Dan itu kayak gitu selama beberapa lama sih. Titik baliknya? Titik baliknya itu waktu gue udah menyerah banget, gue sempat ngerasa gini bro, kayak hidup gue nggak ada artinya lagi kayak gitu kan. Gue beban doang di sini, dan gue sempat ngebanding-bandingin sama teman-teman lain kan. Waktu itu teman-teman gue harusnya udah lulus kuliah deh kalau nggak salah, tapi gue belum, karena di Jerman kan panjang kan prosesnya. Sampai mulai kuliah kan harus les bahasa dulu lah, harus student college dan lain-lain gitu. Dan gue makin ngebandingin sama teman gue ngerasa kayak gue sampah abis gitu. Terus gue udah kayak istilahnya, ini boleh ngomong depan kamera gak ya? Tapi gue udah mikir gimana caranya untuk mengakhiri hidup kayak gitu loh bro istilahnya. Terus gue udah membuat senario gitu di kepala kan. Tapi gue takut, kayak gue kayak melakukan buat actionnya itu kan kayak kayaknya sakit deh kayak gitu loh. Itu yang gue pikirin, dan gue takut masuk neraka. Untungnya gitu ya. Jadi meskipun waktu itu gue lagi hidup kayak jauh dari agama bisa dibilang ya waktu itu. Tapi gue masih takut masuk neraka, dan gue nggak sempat pernah ngambil action kayak gitu. Nah tapi udah di fase yang kayak gitu, jadi kayak gue ngerasa pasrah banget. Gue marah banget sebenarnya dalam hati gue, kayak ini nggak fair banget itu. Kenapa gue dilahirkan di dunia ini dan gue jadi orang yang kayak seperti ini, tapi ini kan berat banget gitu. Dan gue nggak minta, kayak gue ngerasakan gue nggak minta gitu. Padahal kalau dalam Islam kan kita percayanya kayak kita ditanya kan berkali-kali sebelum ke dunia ini gitu. Tapi yang kita rasakan waktu itu kan ya nggak kayak gitu. Kayak gue nggak minta buat ada di dunia ini seperti ini kayak gitu loh, ngejalanin hidup yang beratnya kayak gini gitu. Jadi kayak gue marah-marah aja dalam hati, tapi kayak ya udahlah, mau apa lagi, nggak bisa apa lagi, nggak ada jalan keluar gitu. Tapi at some point gue inget banget, gue lagi istirahat siang, gue keluar rumah tuh jalan kaki sekitar rumah, dan di situ yaudah gue kayak jalan kaki nggak pakai mikir apa aja, biasa aja. Terus tiba-tiba kayak gue datang
inspirasi mungkin ya bro, kayak suara dalam pikiran gitu bro. Itu kayak sama kayak bilang aja gitu, random banget. Kata-kata itu bilang, coba deh kamu mikir blessings yang ada di hidup kamu gitu. Itu random banget bro. Dan situ kayak, oke, coba deh gitu. Di situ kayak pelan-pelan gue list satu persatu ya. Dari hal yang paling simple banget tuh, misal kayak, oh ya gue, yang mungkin bahkan agak materialistik juga ya. Oh gue punya iPhone, which is sesuatu yang bisa disyukurin juga dong, ya kan. Yang iPhone-nya itu waktu itu gue kerja keras, bukan gue kerja restoran dan lain-lain ya. Awal-awal di Jerman itu kan pabrik, restoran, Burger King, apapun gue kerjain gitu. Gue punya iPhone, gue bersyukur gitu. Terus itu gue punya atap ya kan, gue punya tempat tinggal gitu. Terus gue bisa makan 3 kali sehari. Dan itu mulai kayak yang hal kayak gitu kan, kayak gue bukan yang duit gue nggak banyak waktu itu, jujur ngepas banget. Tapi pun kalau misal ada apa-apa, gue yakin banget orang tua gue bakal berusaha buat ngebantu gue gitu secara finansial ya mungkin ya. Meskipun waktu itu kayak orang tua juga bukan yang kaya raya juga gitu loh. Jadi kayak pasti kesusahan juga buat ngebantu. Tapi setidaknya gue masih ada support system kayak gitulah. Dan itu step gue mikir itu bro, kayak nggak ada habisnya bro, kayak oke, gue ada ini, gue ada itu, gue ada itu. Bahkan hal yang remeh pun ya, kayak tadi iPhone itu kan sebenarnya kayak agak random juga sebetulnya gitu, tapi kan oh ya gue ada ini, gue ada itu kayak wow, ternyata banyak banget gitu kan nikmat yang diberi sama Tuhan gitu. Gue sehat gitu ya, mungkin gue gue nggak ada penyakit yang gimana juga, kayak hal-hal yang kayak gitu juga gitu loh. Gue kayak wow, ternyata nikmat itu banyak sekali yang diberikan kepada gue gitu. Tapi yang gue fokusin adalah hal-hal yang gue nggak punya bro. Kenapa gue belum lulus kuliah, kenapa gue belum jadi orang, kenapa gue belum bisa bikin duit kayak gitu kan, kenapa gue masih belum bisa membanggakan orang tua gue kayak gitu. Dan itu yang bikin gue ngerasa kayak wow, mungkin selama ini yang salah bukan dunia, tapi gimana cara gue mikir. We don't experience life, we experience life, we focus on apapun yang lu fokuskan di hidup ini, sebenarnya itu yang lu akan alami jadi pengalaman, kemudian jadi kenangannya. Betul banget. Daripada lu cuma tadi menghitung fase-fase lu gagal, fase-fase lu membandingkan diri sama orang, dan itu nggak akan habisnya sampai sekarang. Lu punya alasan untuk bandingin sama siapa, gue juga punya alasan untuk bandingin sama siapa. Betul banget. Pasti akan ada orang yang lebih sukses, pasti akan ada orang yang lebih hebat pasti, gitu dalam hidup kita. Pasti. Tapi kalau lu hitung blessingnya kan banyak sekali ya. Lu tinggal di negara yang maju gitu loh. Orang yang ada jutaan orang di sini atau di negara-negara berkembang yang antri untuk masuk ke negara sana gitu. Itu kan blessing yang sebenarnya besar, tapi lu nggak sadari karena lu di sana. Kayak misalnya ketika gue di negara ini, terus gue membayangkan gue negara yang maju. Terus pas gue di negara maju, gue akan berpikir gue nggak akan stres, gue nggak akan depresi di sini karena gue di negara maju. Tapi pas di sana kan faktanya berbeda gitu kan. Dan itu namanya hidup. Nah, transisi apa yang lu alami dari tadi lu pernah cerita lu depres dan lu kerja di kerja part time di tempat pekerjaan umum atau pekerjaan kasar, kemudian lu tetap nyambi kuliah, terus sampai lu kerja di perusahaan besar gitu. Transisi apa yang banyak orang nggak tahu tentang hidup lu, tapi dalam konteks belajar, dalam konteks punya me time untuk level up your potential gitu. Apa yang lu bisa share di sini? Ini ya bro ya, ini sesuatu yang gua nggak tahu waktu gua masih kecil gitu kan. Apalagi kan gua dari daerah ya, yang mana rasanya kayak ngomongin tentang self development itu nggak cool sama sekali deh bro, jujur. Kayak mau berkembang itu kayak aneh gitu. Kelihatan motivasi banget sih. Iya kan, kayak diomongin orang gitu loh bro, kayak seakan-akan pengen kita berkembang atau pengen menjadi lebih baik itu kayak apaan sih lu kayak gitu istilahnya. Tapi setelah melalui proses gue dengan kesendirian gue di situ ya kan, ditempa sama hidup itu, gue nyadar banget kalau ternyata hidup itu bisa berubah bro. Itu tergantung dengan kitanya sendiri ya kan. Balik lagi ke mindset kita sendiri gitu. Emang kalau lagi ngomongin kan sekarang lagi sering ngomongin privilege dan lain-lain gitu ya. Emang privilege itu nyata dan ada beberapa hal juga yang kita mungkin nggak bisa bandingin dengan orang lain ya. Kayak dalam artian kan nggak semua orang punya privilege yang sama gitu. Tapi setiap orang itu bisa punya privilege yang berbeda-beda loh, ya kan. Kebanyakan kan orang ngomong privilege tentang duit gitu, tapi kan sebenarnya kan nggak semua soal finansial material gitu kan. Ada yang privilege mungkin otaknya lebih pintar kayak, atau lebih mudah bersosial kayak, atau mungkin kayak orang tua yang suportif, orang tua yang cinta kamu, kayak lingkungan yang positif, apapun itu. Tapi ya itulah. Tapi kembali lagi ke topik yang gue pengen ngomong adalah mindset bro. Dan kalau lu mau berkembang, lu mau hidup lu berubah, dan lu mau cari tahu gimana caranya, lu mau
spend effort buat belajar, lu mau spend effort buat bekerja keras, bersusah-susah, kayak apalagi lu mengorbankan masa sekarang lu buat masa depan lu, itu gue yakin banget hidup lu pasti bisa berubah gitu. Emang ada tadi faktor-faktor kayak seperti privilege yang mungkin bisa merubah atau membantu juga ya. Ada faktor luck juga, mau dipungkiri gimana pun luck itu emang sangat berjasa juga ya. Atau doa orang tua, doa ibu kayak gitu juga bisa mempengaruhi juga gitu. Tapi gue sangat yakin banget kalau lu mau dan ada usahanya juga ya, itu hidup lu bisa berubah. Dan itu yang gue udah buktiin sendiri bro gitu. Maksudnya gue datang dari daerah di Gresik gitu kan, yang ya kalau dibanding sama Jakarta aja udah beda gitu loh istilahnya. Tapi dibanding sama Jerman kan berarti kayak gapnya lebih gede lagi dong gitu kan. Dan supaya untuk bisa survive di sana, bukan berarti gue sombong atau gimana, tapi kan harus beradaptasi yang luar biasa juga dong, effortnya lebih gede juga gitu loh. Apalagi bisa sampai istilahnya bahkan segera lulus kuliah di Jerman itu susah loh bro. Ini banyak orang yang nggak tahu ya, kayak orang kira kayak oh ya keluar negeri itu enak dan mudah gitu, tapi pada kenyataannya kayak buat sampai lulus kuliah aja banyak banget loh yang gagal. Ini gue realistis aja karena gue suka ngomong yang realistis juga di konten gue kalau di Instagram gitu, karena kadang itu yang di sosial media itu kayak nggak sama dengan yang di realita gitu kan. Pasti. Ya, nah itu tapi sayangnya selama yang gue lihat di Jerman ini kayak teman-teman gue orang Indonesia ya, dan bahkan orang luar negeri juga gitu, yang bisa sampai ke titik lulus kuliah aja itu udah sekian banyak persen loh yang tersingkir bro, karena seberat itu gitu loh, banyak faktornya lah gitu. Tapi istilahnya ya itu tadi lah, selama ada kemauan dan ini tadi gitu, insya Allah bisa harusnya kayak gitu loh. Gue mau tarik balik ke fase lu tadi 17 tahun memutuskan untuk keluar negeri ya. Dan kita nggak pakai POV Evan yang usia sekarang, tapi kita pakai POV Evan yang umurnya 17 tahun waktu itu. Dan aku yakin nonton podcast Soal Kelas juga orang-orang yang open minded gitu ya. Di fase itu apakah lu melakukan keputusan itu untuk keluar dari tempat yang lu ngerasa bahwa terkungkung banget untuk lu berkembang, atau memang ada ego yang mulai muncul dari anak 17 tahun itu untuk membuktikan bahwa dia bisa, membuktikan ke orang lain bahwa dia juga luar biasa untuk bisa keluar negeri gitu. Apa yang lu pikirkan di kepala anak 17 tahun waktu itu? Untuk membuktikan diri ya? Gue pikir dulu deh. Kalau waktu 17 tahun itu kan gue ngerasanya, pikiran gue simple sih bro waktu masih umur itu. Belum kayak sekarang sih bro jujur, karena yang dari pikiran gue waktu itu kan oke, gimana cara gue bisa kuliah, lulus kuliah, terus kayak kerja yang enak kayak gitu doang gitu. Tapi kan di luar? Nah di luarnya itu karena gue ngerasa gue gak bakal keterima PTN favorit di Indonesia gitu. Berarti lebih pede di luar daripada di PTN Indonesia? Somehow ngerasanya kayak gitu bro. Oke, menarik. Ini gue bisa jelaskan ya, jadi kan gue ranking 25 bro pernah waktu SMA ya. Kita tadi sempat ngobrol off cam kan waktu SMA kayak ya sempat apa. Kita mau bikin paguyuban ranking di atas 20 ya. Lu dulu nakal gak sih? Parah sih. Oh iya. Teman-teman di SMA di Aceh pasti bisa komentar lah. Oh iya, aku juga lagi. Tapi bukan yang jahat gitu ya hatinya. Bukan. Cuma kayak nggak cocok aja mungkin sama sistemnya gitu ya. Cuma yang paling dibenci sama guru lah kita. Langganan gitu ya. Yang udah dicap gitu. Ya gue juga sih bro. Jadi gue ngerasa sebenarnya gue gini loh, gue bukan yang bodoh gitu, nggak juga ya. Bahkan waktu gue masih kecil, awal mulai SD gitu lah, itu kayak oke, ada kayak kelihatan kayak ada, bukan peluang, apa sih bahasanya, kalau kelihatan kayak ada potensi, yes, exactly. Jadi kayak anak ini kayak ada potensi deh gitu kan, dan orang tua gue selalu ngomong kayak gitu dari kecil gitu kan. Dalam hati mungkin tertanam ya dalam hidup gue kayak mungkin gue pintar memang gitu kan. Dan gue berlindung dalam kata itu aja gitu mungkin. Tapi gue dalam realita gue malas banget belajar gitu kan. Apalagi kayak disuruh duduk tenang gitu kan sebagai anak kecil gitu. Apalagi ternyata gue punya ADHD bro. Ini yang gue baru nyadar waktu umur 25 tahun ya, diagnosis dengan psikolog di Jerman gitu. Jadi selama kecil ya karena di Gresik, siapa yang ngerti tentang ADHD ya kan. Orang tua juga gak kepikiran itu apa gitu kan. Orang tua gue dari desa bro gitu. Jadi kayak gak pernah kepikiran. Tapi waktu kecil tuh kayak gue kayak liar aja anaknya, gak suka duduk diem, terus kayak gak suka belajar kayak gitu. Nah tiba-tiba ranking gue itu menurun drastis bro. Yang awalnya ranking di 9 waktu kelas 1 SD, dan itu kebanggaan keluarga waktu itu ya. 10 besar ya. Ya 10 besar ya, potensi gitu. Tiba-tiba turun gitu, dan puncaknya ya waktu SMA itu bro, ranking 25 dari 30 anak gitu kan. Itu kan kayak wah kacau gitu, sempat ngerasa kayak hampir gak lulus karena gagal ujian apalah itu waktu itu. Dan
gue ngerasa waktu SMA kelas 3 itu kayak oke, gue nggak tahu nih mau kemana, gue nggak tahu mau belajar apa gitu kan. Temen-temen gue udah bilang kayak oh gue mau kuliah di sini situ gitu, gue mau pergi ke sana, dan gue nggak tahu. Dan gue ngerasanya sih kayak kalau SMA kalau kuliah yang favorit gue pasti nggak keterima gitu karena nilai gue hancur, Ya. ya kan. Nah kalau swasta gue pengen sebetulnya, tapi duitnya kan nggak ada. Orang tua gue juga kayak mungkin sempet kepikiran kayak oh di Surabaya ada UC Ciputra itu kan kayak Iya. keren gitu kan, swasta gitu. Nah, orang tua gue sebenarnya pengen gitu karena ngerasa kayak gue cocok deh bu kalau di bisnis kayak gitu kan. Tapi ibu gue kayak ngerasa kayak ya mungkin kalau kita berusaha keras cari duitnya mungkin bisa-bisa aja, tapi kamu kan nggak ya gini, ibuku ngerasa kalau misal aku masuk ke kuliah itu aku pasti akan ngerasa minder dengan anak di situ gitu loh. Karena ya mungkin lifestyle-nya berbeda ya, Ya. duit sanggupnya berbeda kayak gitu loh. Jadi kayak akhirnya nggak dimasukin ke swasta karena itu gitu. Terus habis itu somehow aja sih, random aja, tiba-tiba di sekolah itu datang kayak study agency, datang ke kelas-kelas, mereka presentasi tentang kuliah di luar negeri. Nah yang di kelas gue itu mereka bilang kalau di Jerman itu kuliah harganya 0 rupiah gitu kan. Dan disitulah kayak gue menarik nih, gue foto itu pakai HP terus kirim ke grup keluarga, terus nyokap gue bilang aja kayak oh apa sih kayak Mas minat gitu, kalau minat ya kita support gitu. Nah di situ nggak pakai mikir aja kayak oke keluar di luar negeri berarti nggak pakai nilai ijazah gua gitu loh. Jadi kayak tinggal tes aja, gua tinggal belajar aja lagi, mikirnya sih sesimpel itu bro gitu. Mungkin gua ngerasa kayak mungkin bakal lebih ada peluang kalau gua keluar negeri gitu, jadi sesimpel itu sih. Tapi kan mindsetnya orang-orang takut untuk keluar negeri karena itu tidak aman gitu, tidak nyaman di depannya. Waktu itu nggak sejauh itu sih bro mikirnya, Oke. jujur ya. Anak umur 18 tahun terus akses internet nggak seperti sekarang ya. Jadi kayak yang kita lihat itu enak-enaknya doang gitu loh. Kayak Jerman negara maju, duitnya banyak, kerjaannya bagus kayak gitu loh. Tapi itu privilege-nya orang-orang yang menurut aku nakal tadi kali ya. Mungkin Kayak, ya. Kayak dunia itu kan Optimistik ya? Iya, dia Iya. menyadari bahwa dunia itu ya bisa dihadapi gitu. Iya. Dan Itu ke bawah sih bro sampai sekarang. Iya. Dan Mungkin gini bro ya, bedanya itu kalau sekarang itu setelah lebih dewasa ya, mungkin kita akan lebih kalkulasi ya dengan risk yang ada gitu. Apakah ini worth it untuk dicoba ya kan? Dalam menghadapi sesuatu nih, misal kayak hal yang baru yang gue belum pernah coba ya kan. Diri gue yang sekarang yang lebih dewasa ini, gue lebih mikir kayak ada risk gagalnya nggak? Kalau iya, gimana caranya supaya biar nggak gagal? Jadi ada plan B-nya, cara menanggulanginya gimana? Terus habis itu plan B-nya apa? Nah, kalaupun misal plan B-nya gagal, resikonya itu apa gitu? Apa yang gue kehilangan gitu kan? Jadi kayak dari situ bisa mikir aja gitu. Kira-kira worth it nggak buat menjalani ini gitu? Nah kalau nggak ya udah nggak gue jalanin gitu. Tapi waktu itu bro masih kecil ya kan, kayak belum wise sama sekali. Jadi kayak ya wes gas aja, kayak seru ke Jerman, keren gitu loh. Dan menurut aku apa yang kita bahas dari awal sampai sekarang memang poin pentingnya yaitu di bukan modal pintar doang, tapi modal beradaptasi kayak kata Charles Darwin kali ya, yang dia bilang bahwa bukan yang paling kuat atau yang paling pintar yang bisa bertahan, tapi yang bisa beradaptasi kan. Dan itu yang harusnya kita pegang sampai sekarang. Makanya gue kalau lihat anak kecil yang nakal, misalnya kalau di JAX dia by ranking terakhir, menurut gue itu nggak menentukan kalau dia ke depannya sukses atau gagal. Ya, emang itu bukan indikator awalnya gitu. Setuju banget. Kita balik ke konteks tadi lu menyinggung tentang ADHD kali ya. Gue benar-benar nggak paham banget tentang itu, dan Oh ya? gue sering dengar di Indonesia mungkin kayak belum banyak yang ngomong juga. Iya, tapi gue cuma tahu itu dalam konteks untuk konteks luar negeri ya. Jadi gue nggak pernah ketemu orang yang langsung bilang dia ADHD gitu. Ada beberapa teman-teman kreator yang sempat membahas itu, tapi gue nggak pernah ngomong langsung ya. Dari kacamata lu sendiri, di titik mana lu nggak sadar itu ADHD, kemudian lu ketemu sama pakar yang sangat jago memahami itu di Jerman, dan bagaimana kemudian perkembangannya sampai sekarang? Oke. Jadi seperti yang gue bilang tadi ya, kita waktu kecil kan nggak tahu sama sekali kalau ada yang namanya ADHD gitu kan. Dan ini rasanya kan baru populer beberapa tahun lalu ya mungkin ya, kalau di sosial media gitu. Jadi ya udah kayak selama ini gue hidup aja, terus mungkin pernah beberapa kali gue ngeliat di internet gitu kayak ADHD namanya, kayak gue baca, tapi ya udah gitu gue mikir kayak mungkin ini sesuatu yang anak-anak muda lagi suka obrolin mungkin ya, yang lagi cool, lagi hype atau apa gitu. Jadi gue nggak pernah mau baca terlalu dalam juga gitu. Tapi at some point, jadi setelah gue melewati masa-masa depresi itu tadi, jadi udah mulai membangun diri gitu kan, itu random banget tiba-tiba kayak muncul di Instagram ada yang ngepost ADHD, dan somehow kayak gue penasaran gitu. Jadi gue buka aja, terus kayak gue baca tuh, terus kayak semakin gue baca kayak loh kok kayak gue, terus gue baca lagi lah
ini mah gua gitu. Terus gue baca sampai habis itu artikel atau postnya itu kayak lah ini 100% gua kali gitu. Jadi kayak justru gue ngerasa ini tuh menjelaskan semua yang terjadi dalam hidup gue dari waktu gue kecil, kenapa kayak gue nakal ya kan, nakal dalam petik ya, bukan yang nakal kejahatan tiba-tiba bacok orang gitu kan, gitu. Terus kayak gue ngerasa nggak bisa diem, terus kayak gue dulu kecilnya hiperaktif ya kan, suka nyoba hal-hal yang baru, terus ada kecenderungan untuk adiksi dalam hal-hal baru kayak atau apapun itu. Terus itu kayak depresi itu juga ada hubungannya ternyata sama ADHD juga BTW. Jadi orang yang kayak punya ADHD ternyata lebih dengan mental health-nya kayak gitulah. Itu gue baca kayak wow ini kayak gue 100% bro gitu. Jadi gue baca lagi artikel lainnya dan itu gue mikir kayak wah ini bener-bener hidup gue banget. Kalau ternyata gue misal tes dan ternyata hasilnya negatif misal, itu gue bakal malah kaget banget lah, berarti apa yang salah dengan gue gitu loh. Tapi situ gue ngerasa kayak jangan-jangan ini jawabannya bro, kayak karena 100% ini kayak sama banget gitu loh. Dan disitulah yang gue ngerasa kayak gue pengen banget cari psikolog atau psikiatris buat ngetes secara resmi ya gitu. Karena gue ngerasa kayak oke ini udah menjelaskan semua dalam hidup gue, kenapa gue waktu kecil kayak gini, kenapa karakter gue kayak gini. Tapi kalau nggak didiagnos kan berarti kayak nggak terkonfirm dong. Berarti kayak istilahnya kayak asumsi gue aja gitu. Dan jelas gue cari-cari gitu. Tapi kalau di Jerman itu kan emang harus ke psikiater ya, nggak bisa ke psikolog doang gitu. Sedangkan cari psikiater itu susah banget karena ada banyak waiting listnya. Jadi nggak banyak psikiater, tapi yang minat buat tes banyak banget gitu. Dan gue email waktu itu kayak mungkin 20 psikiater yang ada di Berlin gitu mungkin. Terus yang balas itu beberapa, tapi kayak oh sorry kita full, kayak kita nggak terima pasien baru gitu. Sampai akhirnya 7 bulan kemudian bro, gue baru dapat appointment. Dan itu di fase gue udah ngerasa kayak gue udah lupa, gue udah bukan topik yang gue suka lagi gitu loh. Awal-awal mah gue kayak oh yes, kayak gue cerita ke semua temen-temen gue kayak gue kayak punya ADHD deh. Gue kayak apapun yang gue lakuin, kayak misal gue ngomong mulai ngalur ngidul gitu ya, atau kayak bacot atau gimana gitu, tiba-tiba kayak oh sorry guys that's my ADHD gitu loh. Jadi kayak udah labelkan diri gue gitu banget gitu. Tapi begitu 7 bulan gue dapat appointment dan itu gue udah ngerasa kayak udah basi deh gitu, kayak kayak istilah gue udah berdamai dengan itu gitu loh. Tapi ya still kayak gue masih pengen dapet resultnya, gue masih pengen tahu, dan semoga aja gue beneran dapet ADHD gitu, karena kalau selama ini ternyata negatif kan berarti malu juga gitu, berarti apa yang salah dengan gue gitu kan. Dan datanglah gue ke psikiater itu, terus kayak tes 3 hari kalau nggak salah, 3 sesi lah pokoknya. Dan ternyata betul gitu waktu dia bilang oh ya kayak obviously you are ADHD gitu. Terus kayak dia jelasin kayak gini-gininya, terus itu kayak solusinya gimana bla 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 kayak gitu. Dan situ deh dari akhirnya gue ngerasa kayak ada jawaban gitu dari diri gue selama ini gitu. Apa tanda-tanda simpelnya yang umum dialami oleh orang-orang yang sebenarnya dia ADHD tanpa dia sadari? Oke. Ini disclaimer ya, gue bukan profesional atau apa, jadi semua yang ngomongin gue ini gue dari perspektif gue sendiri, dari pengalaman gue sendiri, dan dari yang gue baca aja gitu. Dari apa yang didiagnosa sama si psikiatris juga? Oke, yang buat kasus gue ya berarti ya. Tapi gini bro, kan sebenarnya ADHD itu ada 3 jenis ya. Soalnya gue agak lupa karena udah lama juga ngomongin ADHD gitu. Tapi ada 3 jenis, hyperactive, attentive kalau nggak salah satunya, sama satunya lagi kombinasi. Jadi yang hyperactive itu yang kelihatan banget lah, kalau anak-anak kecil nggak bisa diem, ya kan, mondar-mandir, terus kayak nggak ada habisnya energinya, itu bisa jadi dia ADHD. Bukan berarti kalau anak yang hiperaktif itu pasti ADHD ya, karena ada banyak. Bisa jadi ya? Iya bisa jadi, tapi itu salah satu ininya lah gitu. Tapi kan ada banyak faktor lain gitu, jadi nggak cuma yang hiperaktif doang berarti lu ADHD itu enggak gitu. Nah yang bisa tahu kan cuma psikolog gitu, psikiater. Hiperaktif, satu lagi attentive, itu yang lebih di dalam kepala bro. Jadi dia suka overthinking, ya kan? Dia suka mungkin membuat senario kayak atau kayak suka galau-galau atau apa kayak gitu-gitu loh. Tapi itu kebanyakan itu ke anak perempuan bro biasanya. Karena gini, ini mungkin karena sosial juga ya. Jadi kalau anak laki-laki kan oke lah, mungkin nakal-nakal itu biasa gitu. Tapi kalau anak perempuan kan disuruh kayak anggun, kayak duduk. Dan ujungnya mereka semuanya itu di kepala mereka doang gitu. Itulah kenapa ADHD di cewek itu biasanya nggak kelihatan karena dia tipe yang attentive itu gitu. Nah yang satunya lagi itu yang tipe kombinasi. Jadi ini punya keduanya, jadi aktif di kepala dan aktif di luar juga. Nah gue kebetulan yang kombinasi bro. Jadi waktu kecil itu emang aktif banget gue anaknya, suka sana-sana, ngobrol sama orang random apalah, kayak kreatif banget lah istilahnya. Tapi at some point mengurang sih, kayak jadi waktu udah mulai dewasa kayak mungkin tuntutan sosial dalam profesional juga ya, terus kayak ngomong sama orang ada mannersnya dan lain-lain, jadi kayak mungkin lebih kelihatan kayak lebih calm gitu. Tapi
sebenarnya hyperaktifnya masih ada tapi kayak kependem aja gitu. Jadi kombinasi gue. Nah, kalau yang orang-orang ADHD sendiri kan mungkin selama ini kan nganggapnya gini bro, kalau di Indonesia tuh seakan-akan masih tabu banget ya. Kayak buruk banget gitu, kayak wah oke, sorry ya punya ADHD, kayak kutukan gitu loh bro seakan-akan gitu kan. Atau orang kan banyak nggak tahu juga kayak oh semoga cepat sembuh ya gitu, padahal kan nggak bisa sembuh bro. Ini kayak kalau nggak salah itu seingat gue ya kayak ada di otaknya itu ada yang berbeda gitu loh, jadi kayak nggak tahu hormonnya kayak atau apanya yang lebih banyak atau lebih kurang, tapi saya berbeda dengan orang. Tapi itu kan emang bawaannya aja kayak gitu, jadi bukan yang bisa ditreat tiba-tiba disembuh atau minum obat sembuh gitu, enggak gitu. Emang ada obatnya sih, cuman kayak itu buat apa sih kayak ngepress aja, jadi kayak nge-keep lu supaya lebih santai atau lebih normal aja gitu ya. Tapi begitu lu lepas obatnya ya lu bakal balik lagi, dan itu kan berarti harus seumur hidup lu minum obat kayak gitu istilahnya. Jadi emang nggak bisa disembuhin dan itu emang bawaan. Tapi bukan berarti ini sesuatu yang buruk sih guys, karena apa ya, kayak, dan gue ngerasa sih bukan sesuatu yang tabu ya, yang jelas ya. Karena ya emang itu bawaan aja dan itu bagian dari gue gitu loh istilahnya. Dan sebenarnya banyak loh angkanya yang kalau di Amerika sendiri ya. Aduh gue lupa lagi, harusnya gue tadi research dulu, tapi kayak sekian dari 10 anak itu punya ADHD kayak gitu loh, dan itu angkanya besar banget. Mau dicek dulu nggak kayak buat boleh penonton biar data yang akurat kali ya. biar akurat ya, biar nggak salah ngomong gitu, kayak berapa banyak anak ADHD persentase mungkin ya. Nih 1 dari 9 sampai 1 dari 10 anak-anak Amerika ya punya ADHD atau didiagnosis dengan ADHD. Ya, itu di Amerika ya khususnya. Di Indonesia nggak ada? Nggak ada. Nggak ada yang survei mungkin. belum. Siapa tahu ya. Ya siapa tahu mungkin besok-besok ya. Cuman 1 dari 9 itu kan besar banget bro, ya kan. Jadi bukan sesuatu yang unik atau langka banget, sebenarnya juga enggak gitu loh. Nah, cuman selama ini kan mungkin kayak dianggapnya masih tabu karena kayak ya nggak banyak yang tahu, 1, terus habis itu 2 masih banyak dikaitkan dengan apa ya, mungkin sebenarnya ini kan medis bro, ya kan, bisa dibuktikan gitu secara medis kalau ADHD itu ya memang berbeda, scan-scanannya otaknya berbeda kayak gitu loh. Tapi kan kalau di Indonesia kan, oh aku kayak gini, misal kayak followersku bilang ya kak, oh ya kak, aku pengen tes ADHD ke sini gitu, rumah sakit sini di Indonesia, tapi sama orangnya malah ternyata katanya kurang sholat, disuruh memperbanyak ibadah, kan sebenarnya nggak ada hubungannya gitu loh, karena ini memang medis dan terbukti ya gitu, emang ininya berbeda gitu. Tapi meskipun begitu, karena nggak fair dong kalau gue ngomong tentang jelek-jeleknya ADHD doang ya. Tapi gue ngerasa ADHD itu ada sisi positifnya bro. Jadi contohnya kreatif itu kan, karena anak ADHD itu kayak pikirannya mungkin banyak ya bro. Jadi overthinking tadi itu mungkin ya yang gue bilang. Tapi kan overthinking itu kalau di channel dengan baik dan benar, itu bisa jadi menjadi ngomongnya jadi agak belibet karena ADHD mungkin. Tapi kalau overthinking itu di channel dengan baik, itu kan bisa jadi kreativitas bro. Yang mana itu bisa jadi membuat lu lebih unggul gitu kan. Karena ide-ide yang banyak itu, ide-ide yang menarik itu kayak gue selalu punya gitu dari kecil bro. Jadi anaknya selalu kreatif, unik gitu juga, nggak pernah boring kayak gitu loh. Dan itu yang kepake sekarang banget ya sebagai gue udah dewasa ini gitu kan. Itu kayak oke, hal-hal yang gue pikirin itu bisa jadi merubah hidup gue gitu bahkan, you know. Dan itu jadi poin plus juga gitu. Selain itu mungkin ya ini ya kayak rasa penasaran yang tinggi itu ADHD biasa kan kayak gitu kan, anak kecil gitu kan. Dan itu kan ngebahas sampai sekarang bro BTW. Gue penasaran gue tinggi banget bro, dan gue itu bisa mengkonsumsi knowledge dengan jumlah yang sangat besar setiap harinya. Jadi misal gue bangun tidur ya, kalau lagi nggak bener nih habitsnya gitu ya, lagi nggak apa sih kayak lagi nggak fokus atau gimana gitu. Jadi bisa aja kayak bangun tidur itu langsung puter podcast gitu bro, atau YouTube atau apa, terus kayak gue sambil dengerin sambil ngapa-ngapain siap-siap gitu kan, ntar OTW kantor atau mau ngapain, mau masak atau apa gitu juga dengerin gitu juga. Terus kalaupun misal lagi weekend atau nggak kerja gitu ya, gue bakal ke gym atau apa ya ntar sambil dengerin podcast lagi, you know kayak gitu. Terus ntar pulang sambil ngapain, bahkan sambil ngegame pun bro, kayak gue PS-an itu gue sambil denger podcast bro gitu ya. Gue taruh iPad gue depan di meja gue gitu, terus gue lihat TV sambil dengerin podcastnya kayak gitu bro. Jadi serius. Oke. Sampai mau tidur lagi bro, gue puter podcast di HP gue. Terus ntar gue pas kasih sleep timer aja 15 menit gitu. Jadi ntar kayak oke, biasanya gue ketiduran sebelum 15 menit itu gitu. Jadi pagi sampai sore bro, sampai malam gitu. Gak ada fase lo bener-bener relax gitu? Nah itu dia jeleknya mungkin itu ya. Tapi mungkin karena gue lagi merasa
di fase merintis bro, gue butuh itu gitu loh. Oke, Jadi kayak gue mau mengorbankan masa gue sekarang untuk masa depan gue gitu. Oke. Gitu. Tapi ya jadinya kadang agak stres dikit sih bang. Makanya orang main game denger podcast. Mandi Iya. denger podcast nggak mandi? Iya, mandi juga iya. Jadi di Indonesia mungkin kayak belum banyak yang tahu dan mungkin masih harus di raise awareness-nya ya. Ya. Itulah kenapa gue di sosial media gue juga, di Instagram gue, selain membahas tentang self development, tentang karir, tentang luar negeri juga, gue juga suka membahas tentang ADHD juga. Jadi salah satu segmen di Instagram gue. Jadi kalau kalian tertarik, follow Instagram gue ya, @evanhaidar. Ya, itu jadi konten pilar. Betul, exactly, one of my content pillars. Karena lu sendiri kan merasakan hal itu dan that's why 2026 dan 5 tahun ke depan harusnya content creating itu akan sangat relate sama audiensnya yang memang dia pernah ngalamin hal itu. Yes. Dan itu relatability kan. Ya. Nah, Evan, kalau misalnya gue tanya tadi kan gue sempat nanya tentang versi lo yang 17 tahun, sekarang gue masuk ke dunia lo sekarang gitu ya. Dan hidup itu penuh dengan transisi dan apa yang kita pikirin dulu sangat kita dambakan, ketika kita mendapatkannya bisa jadi kita udah hilang desire-nya atau hasratnya gitu ya. Dulu lu ingin masuk ke pekerjaan yang menurut lu ini sangat seksi gitu ya, perusahaan besar, perusahaan global gitu ya. Apakah lu masih punya hasrat atau desire yang sama atau happiness yang sama atau sekarang berubah gitu? Apa yang ada di kepala lu sekarang? Karena kalau gue tarik ke versi gue yang punya ego 20-an sekarang, mungkin kita punya ini. Ini kan banyak hal yang dari kita upayakan atau kita doakan. Ketika kita dapetinnya, kok tidak sebesar hasrat yang kita ketika kita punya gitu. Apa yang lu pikirin sekarang? Ya, jadi emang manusia tuh selalu berubah ya, dan mungkin nggak pernah pas juga ya bro ya. Mungkin kayak itu salah satu, mungkin kalau bisa dibilang dampaknya kalau kita pengen berkembang ya bro ya. Karena kita kan selalu mikir kayak what's next gitu kan, next goal gitu. Jadi mungkin kalau ditarik ke belakang ya waktu gue masih di Indonesia, masih SMA, gue ngerasa kalau ke luar negeri itu keren gitu kan. Akhirnya gue ke Jerman, terus habis itu kayak sampai Jerman pun kayak oke, daftar student college itu tadi, penyetaraan buat mau masuk kuliah kan. Itu kan ada istilahnya kayak level-levelnya gitu loh. Oh, di kota Berlin yang paling bergengsi gitu. Semua orang pengen daftar di Berlin, dan yang di sini yang pinter-pinter doang. Itu ya udah ada penyaringan lagi kayak oke, gue pengen di situ deh kayak karena bergengsi, tapi ya udah nggak dapet. Ujungnya gue student college di tempat lain. Terus itu kuliah pun juga gitu kayak gue pengen kuliah, ujungnya gue masuk di kuliah di Berlin ya. Yang mana gue ngerasa itu waktu keren gitu waktu itu. Tapi ya udah abis itu gue gini deh, ngomongin kerjaan aja deh. Jadi waktu awal-awal kuliah kan gue masih kerja restoran bro. Gue jadi waiter kan, restoran Italia gitu. Habis itu di situ udah beberapa bulan gue ngerasa kok kayaknya kerja part time di kantoran keren ya gitu. Kalau gue lihat kakak kelas gue yang di international business ya, mereka kan ada yang waktu itu ada yang working student di Coca-Cola misal, terus itu kayak di mana gitu. Gue ngeliat kok keren ya bawa laptop gitu kan, terus itu kayak bisa kerja remote kayak, terus itu kayak gajinya juga kayak lebih tinggi gitu kan. Dan di situ gue ngerasa kayak gue pengen banget ya bisa kerja kantoran gitu kan, supaya gue ya mungkin bisa kerja dari mana aja, harus kayak waktunya juga baginya lebih gampang. Sedangkan kalau di restoran kan susah bro bagi waktunya kan, ngikut shift-shiftnya gitu. Dan akhirnya semester 2 gue bersyukur banget gue bisa masuk ke pekerjaan kantoran pertama gue gitu. Jadi semester 2 kuliah itu gue kerja part time di Samsung, anak perusahaan Samsung sih, Samsung Next namanya, tapi itu yang bagian investmentnya Samsung gitu. Dan di situ gue ngerasa kayak gue nyaman nih gitu, bagus gitu kan, Samsung bisa kerjaan kantor. Terus itu kayak pindah sampai sekarang gue di Tesla gitu kan. Nah tapi sekarang setelah gue melewatin semua perjalanan karir gue ini ya, gue bersyukur banget sampai di titik ini gitu kan. Gue bisa belajar banyak, gue bisa bertemu dengan orang-orang yang hebat, gue bisa istilahnya apa sih kayak yang mendapatkan kesempatan supaya bisa sampai ke titik ini gitu. Tapi justru bro, gue ngerasa sekarang itu sebagai orang korporat ya, orang kantor ya, gue ngerasa malah yang keren itu orang-orang yang berbisnis gitu. Kayak orang-orang yang punya bisnis dan sukses gitu ya, yang bisa membuat lapangan pekerjaan buat orang lain. Justru gue ngerasa itu yang lebih keren loh bro, karena nggak mudah kan kita tahu gitu. Dan istilahnya gini bro, kita sebagai orang kantor itu gini, kita kan cuma istilahnya menjalankan apa yang didesignasikan ke kita kan. Jadi kayak job desk kita by order ya kan. Ya mungkin bisa lah kita lebih kreatif sedikit, tapi kan limited juga gitu kan, ada scope tertentunya juga gitu. Dan di kantor kan ya banyak approval sana sini ya kan, kita nggak bisa langsung membuat keputusan sendiri gitu aja gitu.
Jadi job desk kita udah ditentukan dan kita ekspektasinya gitu kan. Tapi at some point gue ngerasa juga sih bro, kayak kalau gue ini gini deh, setiap orang kan ada strengths and weaknessesnya ya. Jadi setiap orang terlalu berbeda-beda gitu. Tapi yang gue sadar suatu saat itu adalah, oke, gue bisa nih menjalankan pekerjaan ini, ya kan di posisi gue sekarang sebagai HR di Tesla. Dan gue bersyukur again bisa sampai ke titik ini. Tapi kayak gue bisa lebih maksimalin ini deh gitu. Kayak ada beberapa strengths yang gue punya yang gak bisa disalurkan kalau gue kerja di pekerjaan ini selamanya, kayak gitu loh. Jadi istilahnya sekarang ini gue cuma bisa aja ngerjainnya, tapi gue bukan yang full potential gue, kayak gitu loh. Dan itu yang gue lagi usahakan juga gitu buat kedepannya gitu. Kalau gue mikir masa depan nih misalnya, kayak ya sekarang gue bersyukur banget gue masih bisa mendapatkan gaji yang konstan ya kan, cash flow yang terus-menerus lanjut terus gitu. Tapi sisi lainnya kayak di free time gue bisa menjalankan hal-hal yang lain gitu. Jadi mencoba hal yang produktif yang mana kayak gue bisa usahakan supaya kedepannya kayak bisa gue jadiin, nggak tahu mungkin exit plan atau kayak backup plan atau kayak gimana gitu. Karena gue ngerasa ya sebagai karyawan, apalagi sekarang dengan zaman AI juga ya bro ya kan. Tahun 2026 ini nggak tahu kayak bakal gimana gitu job market gitu ya. Kita harus realistis juga gitu loh. Kan bisa aja kita semuanya tergantikan juga dalam waktu singkat kan. Karena at the end of the day ya sebenarnya kerjaan gue ini kan admin juga sih bro, kayak majority of the things that I do ya. Jadi gue juga mempersiapkan diri juga gitu loh. Dan kalau lihat ke depannya sih ke arahnya kayak gue lebih pengen mencoba usaha atau bisnis sih bro, jujur gitu. Karena sekarang setelah gue lihat ya, meskipun dulu waktu muda kan gue ngeliat orang yang punya jabatan tinggi di kantor itu kan kayak keren gitu kan. Tapi setelah ngerti rasanya kerja di kantor itu kan ya kita kan ya mungkin menjalankan perintah, terus habis itu kayak kalau mau berkembang itu kan kita juga kayak gini loh bro istilahnya. Kita bisa berkembang dalam karir, tapi kan antara lu nunggu dapat promosi, yang mana nggak bisa langsung dalam setahun 3 kali promosi gitu kan nggak bisa kan. Atau nggak nunggu ya mungkin ada orang atasan lu yang keluar atau gimana supaya lu bisa mengambil posisinya, terus itu gaji lu naik kayak gitu. Tapi itu kan butuh waktu juga semua itu gitu loh. Dan ya it's okay menurut gua, nggak apa-apa banget, apalagi kalau buat awal-awal ya. Jadi emang kalau buat lagi merintis itu gua ngerasa memulai karir kerja di kantor itu hal yang sangat bagus sekali menurut gua memang ya. Bukan berarti gua ngomong kantor itu jelek, sama sekali enggak gitu. Tapi buat awal-awal emang gua ngerasa di sini tuh lu bisa belajar banyak gitu. Lu bisa sekalian nabung, kayak lu bisa mempersiapkan diri, lu bisa belajar work ethic yang bagus itu kayak gimana, lu bisa belajar disiplin itu kayak gimana, ya kan, bisa belajar dari atasan lu, dari tim lu dan lain-lain gitu. Tapi karena gue pengen berkembang, gue nggak pengen selamanya bekerja sebagai karyawan gitu sih bro. Dan ini yang gue lagi persiapkan juga buat masa depan kayak gitu. Dan ini seru banget sih bro, kayak kayak gue ngerasa kayak gue lebih passionate gitu loh, sejujurnya ya gitu. Bukan berarti gue nggak suka kerjaan gue sekarang, gue suka banget, tapi kayak gue bisa lebih dari ini deh gitu. Iya, itu yang aku maksud tadi, hidup itu emang tentang experimenting dan kemudian kita nge-create experience kan. Kayak lu bisa aja tidak punya kesimpulan sampai lu terjun atau nyemplung ke sana dulu. That's why lu punya kesimpulan. Selama ini kan kita punya kesimpulan di kepala kita doang kan. Dan lu udah ngerasain hal itu, dan that's why privilege-nya orang-orang yang mungkin berbisnis di 30-an, 40-an itu lebih besar dibandingkan orang yang memulai bisnis di 20-an. Kenapa? Karena bisa jadi di fase dia belajar 20-an dan dia ngantor 20-an itu dia paham sistemnya seperti apa, dia relate sama jadi karyawan seperti apa, dan ketika dia memulai bisnisnya, dia sangat memahami kenapa karyawan seperti itu, kenapa sistemnya seperti ini. Dan itu menurut gua tidak ada kata telat sih ketika lo ingin berkarya atau lo berkreasi atau lo memulai bisnis bahkan. Iya, gue bersyukur banget sih bisa again ya seperti yang gue bilang ya, karena gini juga ya bro ya, kalau misal kita memulai dengan berkarir dulu ya, kerja di orang gitu, kita kan bisa dapat gaji yang mana kita bisa investasikan ke diri kita juga gitu kan. Entah itu buat nambah skill, entah itu buat memulai bisnis kayak gitu kan, yang mana kalaupun lu gagal, yang most likely lu akan gagal juga kan, beberapa kali pertama itu lu masih bisa afford buat hidup, masih buat lanjut gitu loh. Sedangkan kalau lu langsung mulai bisnis kan ya mungkin susah ya, kayak terbatas banget lu dengan modal lu, habis itu kayak lu kalau habis ya lu gimana juga, jadi lu harus sangat berhati-hati dan susah geraknya gitu. Tapi dengan kerja di orang dulu di kantoran itu kayak lu gagal pun lu masih bisa dapat gaji, lu coba lagi, gagal, coba lagi gitu kan, sambil pelan-pelan lu membangun diri lu, mempersiapkan diri lu gitu. Dan itu yang gue rasain sekarang sih gitu. Meskipun gue masih cukup banget dengan semua hal ini ya, tapi jujur seru banget sih bro gitu, apalagi semenjak gue mulai ngonten ya. Jadi semuanya gue ngerasa kayak oke, waktu luang gue kayak gue pengen
buat apa sih kayak gitu kan. Nyari kesibukan gitu loh. Dan gue dulu juga pernah nyoba sih beberapa hal kayak misal dropshipping kayak trading kayak apa kayak gitu loh. Tapi gue ngerasa itu bukan buat gue aja gitu. Memang banyak yang berhasil di luar sana ya, tapi gue ngerasa itu bukan buat gue aja gitu. Apalagi susah kan kalau 9 to 5 lu kerja, terus habis itu kayak fokusnya buat hal yang lain, apa sih kayak istilah buat yang menyita perhatian banget itu kayak kadang agak susah gitu. Dan waktu itu gue mikirin adalah kayak oh gue pengen nyoba mulai personal branding deh gitu, karena gue mulai nyadar kayak pentingnya hal ini gitu kan buat di masa sekarang apalagi gitu. Dan itulah salah satu alasan kenapa gue mulai konten tahun kemarin 2025 di bulan Juli, yang mana awal gue pengen mulai dari Instagram dulu aja gitu kan. Karena gue ngerasa kayak mungkin oke, dari sini gue bisa satu membuat personal branding gue jadi buat backup kalau ada kenapa-kenapa di masa depan ya kan terjadi di nggak tahu di karir gue atau gimana gitu. Terus dua, gue bisa menyalurkan knowledge yang gue punya, atau kayak gue bisa membuat komunitas, itu yang gue suka banget sih bro. Kayak jadi menemukan orang-orang yang like minded ya, yang suka self development juga, yang suka apa sih kayak hal yang positif juga gitu loh. Itu gue suka banget dari situ. Dan tiga, membuka peluang banget sih bro gitu. Jadi ini seru banget sih bro, karena sebagai contoh aja misalnya ini jadi kayak curhat nih. Yeah, oke, that's why. Gak apa. Karena gue juga baru di dunia ini gitu loh, jadi gue lagi suka-sukanya juga gitu kan. Jadi gue mulai konten kan bulan Juli 2025 ya bro. Jadi masih baru 7 bulan ya, berarti 7-8 bulan ini kan, berarti masih baru banget gitu kan. Dan ternyata responnya bagus dari netizen gitu kan, orang-orang suka gitu. Yang kaget banget itu kayak bahkan dalam 6 bulan itu lebih dari 100.000 followers gitu kan. Itu yang gue gak nyangka gitu. Kayak oke, this is very exciting, dan kayaknya peluangnya banyak gitu. Karena suatu saat pun juga misal followers gue waktu itu minta kayak, Kak bikin nulis buku dong gitu. Buat menceritakan perjalanan kakak buat lebih detail gitu kan. Dan di situ gue mikir kayak sebenarnya pengen sih nulis kayak gitu kan. Tapi gue mikir juga kayak menulis yang gampang itu gimana ya. Karena kalau buku fisik langsung kan berat ya pasti. Cost-nya lah, apanya gitu. Jadi gue mikir kayak e-book deh, karena produk digital pasti lebih low cost gitu kan. Dan gue bikin lah e-book itu by demand karena followers gue minta gitu kan. Gue keluarin e-book itu tentang perjalanan gue, itu hancur-hancuran aja sih sebenarnya. Bukan hancur ya, sorry. Apa adanya gitu ya. Apa adanya, betul ya. Karena editornya waktu itu ya cuma ChatGPT dan cewek gue waktu itu gitu, sebelum kita nikah gitu kan. Dan keluarin lah itu e-book dengan harapan kalau ternyata buku ini ada kualitasnya, ada isinya gitu, harapannya mungkin nanti suatu saat akan di-reach out oleh book publisher gitu kan. Yang mana 29 hari kemudian, karena buku itu e-book itu keluar tanggal 1 Oktober, terus tanggal 29 Oktobernya gue di-reach out sama Gagas Media bro, book publisher, kalau mereka pengen bikin proyek buku fisik dengan ini dari base-nya dari e-book aku ini gitu. Dan ini kan kayak seru juga nih kayak gitu kan. Ini kayak istilahnya personal branding, dan konten ini bisa membuka jalan gitu loh. Dan ini sekarang lagi kita finishing ya, jadi insya Allah bukunya ini keluar buat rilis itu awal Februari. Jadi mungkin podcast ini keluar mungkin udah. Podcast ini tayang insya Allah tuh udah bisa kalian beli langsung. Di Shopee ya, atau di affiliate di bawah. Siap, oke, mungkin ya. Insya Allah. Jadi sekarang lagi tahap terakhir dan semoga lancar ntar buat keluar ya. Tapi ini yang gue sebut tadi bro. Jadi kayak dengan personal branding ini contohnya itu kayak membuka peluang banyak gitu loh. Dan ini kan yang seru banget gitu bro. Kayak kadang gue ngerasa kayak effort yang gue keluarkan itu berbanding dengan resultnya kayak gitu loh. Dan ini yang gue suka banget bro gitu. Karena mau nggak mau kalau di kantor kan nggak bisa selalu sejajar kayak gitu ya bro ya. Kayak lu kerja lebih keras belum tentu berbalik hasil dengan kayak langsung dipromosin atau apa, kan nggak selalu juga, tergantung kesempatan juga gitu loh. Dan itu yang gue ngerasa kayak seru banget sih bro. Dan jujur gue bukan yang paling gimana juga kan sebetulnya. Kayak orang Indonesia yang lain di Tesla juga ada loh sebetulnya gitu. Atau orang yang lebih jago di Jerman atau gimana juga banyak juga sebetulnya gitu. Tapi karena kemauan gue mungkin ya kayak buat memulai personal branding, dan gue mengusahakan semua ini gitu. Jadi ada aja gitu jalannya bro mungkin. It's a leverage kalau kata Nafa Rafikan kan. Ketika selama ini lu bekerja kayak outputnya segini, outcome-nya segini, sudah bisa terprediksi gitu. Tapi kalau lu masuk ke dunia kreatif seperti saat ini, kemudian lu bisa berkarya dari e-book, jadi buku fisik, bahkan lu ketemu sama audience yang sangat semangat untuk keluar ke Jerman segala macam, itu kan berawal dari leverage lu masuk ke dunia kreatif gitu. Lu cuma produksi sekali, lu bisa dapat akses ke 1.000 kali gitu. Dan itu menurut gua harus disadari oleh banyak orang. Tapi kalau orang-orang yang merasa, aduh Mas Evan aku
merasa tertinggal, aku sangat-sangat pesimis. Aku pengen kayak Mas Evan berani keluar negeri, merantau dan segala macam. Apa saran lu kalau lu bisa ngobrol langsung dengan mereka? Ya, mungkin gua akan bilang ambil kesempatan yang lu punya gitu bro. Karena kalau lu ngerasa hidup lu pengen berubah, satu lu udah menyadari itu, dan itu kan first step ya. Lu udah menyadari, habis itu lu ada kemauan, itu udah bagus banget. Itu berarti lu udah lebih dari orang yang lain gitu. Tinggal berikutnya aksi apa yang bisa lu lakuin gitu kan. Kalau lu pengen merantau atau ke luar negeri untuk mencari opportunity atau apapun itu, ambillah itu kalau kamu punya kesempatannya gitu. Karena gua rasa ke luar negeri itu lu bakal dapet pelajaran yang besar banget bro, ya kan. Mungkin kalau tadi gua ngomong kayak susah-susahnya apa-apanya ya betul memang susah gitu, emang jujur berat banget bro di luar negeri buat bersaing itu sama sekali tidak mudah gitu loh, karena saingan lu orang seluruh dunia gitu kan, orang-orang internasional gitu. Tapi dari situ lu bakal belajar banyak banget bro, mental lu bakal terbentuk, ya kan. Habis itu kayak cara lu melihat dunia itu akan berubah juga gitu loh, kebiasaan-kebiasaan lu juga akan berubah juga gitu. Nah kalau lu bisa memaksimalkan semua itu, lu bisa mau beradaptasi dan merubah diri lu untuk menjadi lebih baik, itu akan membuka jalan banget buat lu gitu. Dan terlepas dari tadi ya kayak lu pengen mulai karir di luar negeri, karena emang jujur di luar negeri itu mungkin peluangnya lebih besar ya kalau lu pengen merintis dari nol gitu kan, atau lu mau mulai atau lu mau apa sih kayak belajar di sana edukasi atau kayak mulai karir, itu negara kayak Jerman gua rasa ya dia bisa memberi kesempatan itu, dan lu ambil aja kayak gitu. Masalah ntar ternyata lu ngerasa kayak lu cocokin di mana itu ntar bisa lu pikirin lagi di akhirnya gitu. Karena kan jujur banyak aja yang orang Indonesia ke Jerman tapi ujungnya balik lagi ke Indonesia kan, karena ternyata mereka lebih nyaman di Indonesia gitu. Karena ya memang gak mudah tinggal di Jerman gitu. Tapi selama lu punya kesempatan itu ya ambillah, dan lu siapkan diri lu sebaik-baiknya ya kan, nabung dan lain-lain, kayak investasi kayak apa dan lain-lain gitu, supaya ujung-ujungnya lu bisa membuat keputusan dengan aman kayak gitu sih bro. Di zaman kreator ekonomi kayak sekarang, semua orang berlomba-lomba untuk hasilin cuan dari dunia digital. Tapi faktanya nggak semua orang tahu bahwa kita bisa menghasilkan uang dari satu website builder doang. Kita bisa jualan kelas, bikin digital produk, book konsultasi, sampai bikin e-book, bikin tulisan-tulisan atau karya-karya kita dijual langsung dan orang semua bisa ke sana untuk langsung check out di sana. Jadi kita bisa sambil tiduran 24 jam, kita tidak harus mengontrol website builder tersebut, tapi uang bisa tetap masuk dari karya kita. Aku bakal kasih solusinya. Solusinya ada di Link ID atau Linkit, dan aku udah pakai Linkit sejak tahun 2022, dan itu memudahkan sekali kalau kita sebagai kreator menghasilkan uang. Dan semua orang bisa akses karya kamu di sana. Misalnya, kamu penulis kayak aku. Kamu bisa bikin e-book, even orang-orang bisa konsultasi sama kamu dengan bikin appointment di sana, dan mereka bisa menentukan jadwalnya, menyesuaikan dengan jadwal kita sebagai penulis. Bahkan yang menariknya, meskipun kamu belum punya produk digitalmu sendiri, kamu bisa affiliatein produk orang di Linkit, dan itu luar biasa banget. Banyak kreator-kreator di luar sana nggak punya produk sendiri, tapi bisa hasilin 2 digit, 3 digit per bulan di Linkit. So, bagi teman-teman yang belum bikin Linkitnya, tunggu apa lagi? Langsung bikin sekarang. Evan, 3 pertanyaan dari teman-teman suara berkelas. Get it. Pertanyaan pertama dari Nindi Secret. Seberapa penting karir wanita di mata laki-laki yang juga ikut berkarir? Udah itu aja pertanyaannya. Ya, yang pertama. Oke, jadi ini gue balas dari perspektif gue ya, dari kacamata gue sendiri. Jadi mungkin bisa berbeda dari jawaban orang lain. Tapi gini bro, gue sebagai laki-laki, gue pengen nanti di keluarga gue, gue barusan menikah sampai lupa lagi yo. Congratulations ya. Aduh sampai lupa lagi karena baru minggu kemarin nikahnya, jadi masih agak terlalu fresh. Tapi gini bro, waktu gue lagi single ya istilahnya ya, harapan gue adalah gue pengen bisa jadi provider di keluarga gue gitu loh. Dan gue ada kriteria sendiri kayak gimana istri yang gue impikan kayak gitu kan, dan pengen gue ke depan kayak gimana gitu. Dan gini bro, gue sendiri ngerasa kalau dalam relationship gue itu yang terbaik itu kalau kita saling melengkapi satu sama lain gitu dalam kelebihan masing-masing kayak gitu loh. Dan gue pribadi sih gue ngerasa kalau yang dari segi finansial itu biarin gue aja yang kerja keras, dan sisi masalah rumahnya ya kan, masalah ngurus keluarga, membuat rumah itu menjadi home kayak gitu itu biarkan istri gue aja gitu.
Jadi kalau bagi gue pribadi, karir itu sama sekali nggak berpengaruh bro. Bahkan kalau misal ternyata gue kemarin ketemunya cewek yang nggak pernah kerja sekalipun, atau mau kerja apapun kayak itu nggak masalah, gue sama sekali nggak peduli bro. Karena ujungnya ya gue bilang aja ke dia kayak, kalau setelah nikah nanti ya terserah kalau mau lanjut kerja itu buat duit kamu juga sendiri, tapi kalau nggak mau kerja ya itu tanggung jawabku gitu. Jadi aku akan nafkahin juga gitu loh. Dan ini yang gue bilang ke istri gue kemarin kan, jadi kayak setelah nikah biar aku yang ngurusin finansial, aku yang kerja keras gitu kan. Kalau kamu mau lanjut kerja, it's okay, it's up to you, itu duitmu juga ya kan. Kalau kamu kerja itu bakal jadi duitmu. Kalaupun kamu nggak mau kerja ya nggak masalah banget gitu. Malah jujur kalau aku pribadi sih, aku ngerasa aku kasihan bro lihat istriku kalau pulang malam-malam gitu loh, kayak capek-capek kerja di orang gitu kan, sampai rumah stres kayak gitu. Itu aku malah ngerasa kasihan gitu. Jadi kalau buat aku pribadi sih jujur malah kayak, daripada kalau kamu pengen kerja ya, kalau daripada kamu kerja di orang stres kayak gitu capek-capek, mending bantu usahaku. Kalau pengen punya kegiatan gitu ya, dan untungnya dia juga tertarik dengan itu juga gitu. Jadi kayak kita bakal kembangin usaha kita bersama-sama gitu. Dan itu kan leverage-nya mungkin bakal lebih besar ya. Ya kan kalau kita sebagai tim gitu kan, jadi teamwork gitu. Nah kalau yang masalah karir tadi gini bro, aku kan kerja kebetulan di HR. Ya kan, di beberapa perusahaan sebelumnya juga di HR gitu. Dan aku udah lihat patternnya kalau di tim HR kan memang kebanyakan cewek ya. Gitu. Dan gini, kalau dari pengalaman aku, kalau kamu sebagai wanita dan kamu pengen mengejar karir, itu mau nggak mau kamu harus punya beberapa karakteristik. Contohnya adalah kamu harus lebih berani speak up, ya kan? Karena kalau kamu pasif aja di tempat kerja, kamu pasti akan ketutupan dengan orang yang lain gitu loh. Kalau kamu pengen kejar promosi, kamu pengen kejar karir, kamu harus berani buat mengekspresikan dirimu. Kamu harus berani, kalau enggak bilang enggak, kalau iya ya bilang iya gitu kan. Jadi kayak lebih berani aja gitu pembawaannya. Dan itu kan agak lebih maskulin ya. Mau nggak mau kan kayak kamu dituntut untuk menjadi membawa energi laki-laki gitu loh. Dan itu kan kadang bisa ke bawah juga, kayak bisa merubah diri lu juga gitu loh. I'm not saying it's a bad thing atau gimana, tapi ini kembali lagi ke preferensi orang-orang gitu. Kalau buat aku pribadi, aku prefer punya pasangan yang lebih feminin gitu. Tapi kalau kamu pengen punya pasangan atau kayak kamu punya pasangan yang berbeda, which is kayak bisa aja gitu, dan itu nggak ada masalah sama sekali gitu. Cuman kalau aku ngeliat sih kayak gitu. Jadi buat wanita jangan dihujat ya aku. Again back to your preference. Jadi kalau ini tadi kan preferensiku pribadi ya kan, aku lebih cari wanita yang feminin gitu, dan kebetulan cewekku juga seperti itu gitu. Istriku, seperti itu juga gitu. Tapi lupa ya. Sampai lupa udah nikah ya. Baru banget nih, ya fresh banget. Jadi tergantung ke diri kalian lagi gitu. Pertanyaan kedua dari Linda Permata. Tips bisa tangguh selama lebih dari 10 tahun di Jerman, dan apakah budaya kerja di Indonesia dan Jerman itu totally berbeda dari pengamatan dan pengalaman Kak Evan? Oke. 10 tahun di Jerman itu waktu yang cukup lama ya bro ya. Itu kan sepertiga hidup aku ya. Kalau dipikir-pikir that's pretty crazy gitu kan, sepertiga hidup aku spend di luar negeri gitu, nggak di Indonesia. Dan jujur dalam 10 tahun itu aku ngelihat banyak banget orang datang dan pergi. Kalau dari orang Indonesia sendiri, aku rasa ya bro, ini kasarannya aja, mungkin cuma tinggal 40%, nggak sampai sih bro, jujur mungkin 20-30% yang masih stay, yang dari angkatan aku ya. Dan alasan palingnya kan banyak, ada yang gagal waktu kuliah, ada yang ngerasa nggak cocok, mungkin mentalnya kayak ngerasa mereka akan lebih bahagia kalau di Indonesia, itu juga banyak juga kayak gitu. Ada juga yang sebelum student college tadi juga mereka gagal terus itu harus pulang gitu. Ada lagi yang nggak keterima kerja, terus ada mereka milih buat ke Indonesia aja gitu. Jadi 10 tahun di Jerman bisa bertahan, itu aku bisa bilang itu sebenarnya nggak mudah banget. Jadi kalau kamu pengen bisa survive di luar negeri, aku tekankan kamu emang harus punya kemauan yang kuat gitu, dan kamu emang harus mau belajar, karena yang dibayar itu sebenarnya banyak banget bro gitu. Nah gimana cara bisa bertahan? Ya satu, kemampuan buat adaptasi. Jadi kamu nggak bisa istilahnya datang ke luar negeri dengan pikiran, oh ya selama ini yang aku lakuin itu benar, kayak aku ngerti kayak apa yang benar apa yang salah gitu, terus kayak aku menjalankan aja semua yang aku lakuin di Indonesia aku terapin di sini gitu. Nggak bisa bro, karena kalau mindset lu tertutup, lu nggak akan bisa adaptasi di situ, dan ujungnya lu akan kalah saing gitu dengan orang-orang yang ada di situ gitu. Karena kalau kota di Berlin ya contohnya ya, itu kan kayak hub buat internasional banget gitu loh. Kayak orang dari semua negara datang ke situ gitu kan untuk memulai karir apa kayak itu gitu. Dan orang-orang internasional ini punya adaptability yang tinggi gitu bro.
Jadi buat bersaing itu nggak mudah gitu loh. Dan banyak sih hal-hal yang mungkin awal-awal nyampe sana aku juga ngerasa kayak oh ya aku ngerti gimana caranya kayak gimana gitu. Tapi ternyata along the way aku nyadar kayak oh ternyata selama ini aku salah, kayak ini kurang bener gitu, kayak ini yang lebih baik kayak gitu. Jadi emang harus lebih bisa membuka mata aja sih, dan itu kepake juga kan buat hidup lu seumur hidup juga gitu sebetulnya. Kayak masih pengen belajar gitu loh, karena lu pasti apa ya, kayak lu akan ketemu juga orang yang lebih jago dari lu akan ketemu orang yang lebih pintar dari lu gitu. Dan aku rasa kemauan untuk mau belajar terus itu sih yang membawa lu sampai ke jauh gitu. Terus yang dari sisi dunia kerja di Indo kan lu belum pernah kerja kan? Oh iya betul banget ya, betul ya. Okay. Jadi ini disclaimer ya, aku nggak pernah kerja di Indonesia guys. Jadi lulus SMA aku langsung ke Jerman dan sekarang membangun karir sampai sekarang. Jadi disclaimer, aku nggak pernah kerja di Indonesia. Jadi aku nggak tahu mungkin ya realitanya di lapangan seperti apa gitu. Tapi kalau dari kacamata aku yang aku lihat dari teman-temanku, dari cerita-cerita mereka, itu yang membedakan adalah kalau orang luar negeri bro, itu mereka biasanya lebih berani untuk speak up ya. Jadi mengutarakan apa yang di opini mereka gitu. Meskipun aku dengar dari cerita teman-teman kayak kadang di tim lu nggak bisa terlalu speak up gitu kan kalau di Indonesia, takut ntar kayak gimana gitu kan, nggak disukain atau gimana gitu ya. I'm aware of that, tapi perbedaannya kayak gitu sih. Jadi kalau di luar negeri justru kalau lu pengen kelihatan kalau lu bisa ya, kayak buat dipertimbangin buat promosi atau apapun itu, kayak lu harus membuka jalannya duluan gitu. Kayak lu harus menunjukkan istilahnya oke, ini menurutku kayak gini, ini yang terbaik, lu buktikan, boom. Kalau ternyata itu memang beneran terjadi, ya mungkin lu bakal dipertimbangkan buat promosi, istilahnya kayak gitu. Tapi kalau lu cuma ngikutin perintah aja, ya lu bakal ketutupan sama yang lain, kayak gitu sih bro. Oke. Berarti aku ngerasa juga ya guys ya, sebagai ADHD kadang aku kalau ngomong itu suka ngalur ngidul gitu. Ini bawaan ADHD juga ya guys, tapi ini sesuatu yang aku pengen perbaikin juga sih sebetulnya. Jadi kadang emang kalau terlalu lama ngobrol ntar jadi topiknya kemana-mana, tapi ya wes lah, kayak gitu. Kita ke pertanyaan ketiga ya. Yes. Pertanyaan ketiga dari Deal 44 BCD. Kedepannya Bang Evan itu akan terus berkarir di Jerman atau pulang ke Indonesia mas? Nah, ini menarik. Oke, ini aku belum pernah ngomong di mana-mana ya, jadi ini pertama kalinya nih bro, spesial buat Suara Berkelas, emang istimewa. Tapi gini, aku again sangat bersyukur dengan apa yang sudah terjadi di hidup aku, yang udah sampai ke bawah ke titik ini gitu. Tapi aku juga selalu berpikir apa ke depan, kayak what's next gitu kan, apalagi yang bisa aku kerjain buat ke depannya gitu. Dan kalau dipikir-pikir sih bro, sekarang ini aku ngerasa kalau aku nggak pengen jadi karyawan selamanya gitu kan. Jadi aku terus membangun skill-skill dan menyiapkan diri juga. Jadi dari segi selain skill ya, apa sih, kayak menyiapkan usahaku juga, harus menyiapkan finansial juga gitu, supaya suatu saat nanti kalaupun terjadi apa-apa di tempat kerja atau gimana, itu aku punya backup plan-nya gitu. Dan kayaknya sih kalau selama ini aku ngeliat ya, kayaknya aku lebih bahagia di Indonesia sih bro, jujur gitu. Karena luar negeri tuh ya plus minus lah ya, setiap negara pasti ada plus minusnya gitu. Tapi aku pribadi sih ngerasa kalau aku lebih bahagia di Indonesia gitu, karena orang-orangnya ramah ya kan. Terus habis itu makanannya enak, cuacanya juga bagus gitu. Jadi kedepannya aku pengen balik lagi ke Indonesia, masalah kapannya kita lihat aja nanti gitu. Tapi aku lagi menyiapkan juga sekarang gitu. Apalagi sekarang udah jadi suami ya. Betul banget ya. Itu pertimbangannya 2 kali lipat ya. Betul, jadi mikirin orang lain juga gitu kan, bukan cuma diri aku gitu. Jadi ini keputusan yang besar gitu kan. Tapi ya again gitu, aku lagi menyiapkan semuanya. Dan seperti yang aku bilang tadi ya awal-awal podcast, kayaknya yang lebih keren itu kalau orang yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan gitu kan, buat orang lain. Dan goal aku ke situ sih bro. Jadi pengen suatu saat aku bisa kembali ke Indonesia, terus membuka lapangan kerja buat orang-orang dan bisa berjasa, berkontribusi ke negara tanah air tercinta gitu. Amin. Amin. Evan, the worst advice yang pernah kamu terima? Dengerin semua orang. Jadi aku ngerasa kadang dalam hidup ya bro, supaya lu bisa maju, supaya lu bisa keluar dari zona nyaman lu harus tutup kuping dari orang-orang sekitar lu, kadang kayak gitu. Jadi emang orang-orang terdekat lu biasanya kan ngasih nasihat atau apapun itu kan buat yang terbaik buat lu, ya kan. Mereka mikirnya seperti itu gitu. Tapi kadang
yang mereka pikir yang terbaik buat lu itu belum tentu yang memang terbaik buat lu gitu. Dan kan lu sendiri yang tahu kan kadang apa yang lu mau lakukan, terus kayak gimana rencana lu kayak gitu-gitu. Dan itu yang udah aku buktiin sih selama ini gitu. Jadi dari awal pun aku bilang mau ke Jerman itu orang-orang udah pada bilang kayak wah mana bisa lo bisa kayak gitu. Susah lo, you know, kuliahnya pasti gini-gini. Sana susah, jauh, nggak enak kayak gitu. Dan dari situ, dari fase itu aja aku udah tutup kuping gitu loh. Aku paham mungkin mereka ngomong kayak gitu emang niatnya baik gitu kan untuk melindungi aku gitu loh. Tapi aku udah punya rencana sendiri kayak gitu. Dan itu kebawa bro sampai sekarang di hidup ini juga gitu. Kayak kadang aku mau mulai sesuatu, bahkan konten pun bro. Orang-orang kan bilang kayak udah banyak influencer atau kayak nggak enak loh ntar kayak privasinya keganggu atau kayak apa kayak gini. Ya itu kayak gitu. Itu opini mereka dan I appreciate it. Cuman aku ambil jalanku sendiri gitu. Dan sekarang kan bisa datang ke Suara Berkelas thanks to ngonten juga gitu kan. Kalau nggak ngonten mana bisa aku duduk di sini gitu. Yeah. Jadi kadang dalam hidup itu gitu sih bro, aku ngerasa kayak kalau kamu pengen hidupmu di situ-situ aja, dengerin semua orang sekitar lu, semua tetangga lu, semua orang siapa itu dengerin semua. Aku yakin hidupmu gak bakal kemana-mana gitu, karena kamu main aman gitu kan. Tapi kalau kamu keluar dari zona nyaman, kadang bahkan lu harus menghilang dulu gitu loh. Dan itu yang aku lakuin juga ya sempat ya waktu aku fase membangun diri itu kayak aku menghilang dari dunia istilahnya kayak gitu loh. Cuma orang-orang terdekat aja yang masih punya akses ya ke hidup aku. Dan kalau kamu menghilang itu kayak leverage banget sih bro, hidup lu pasti akan berubah banget gitu. Pun kalau kamu mendengar nasihat ya, make sure kalau orang yang kasih nasihat itu udah punya hidup yang lu pengen, mungkin gitu sih bro. Jujur, ya kan? Kalau lu pengen tergantung tujuan ya, kalau pengen sukses secara karir ya dengerin dari orang yang sudah sukses secara karir gitu. Kalau pengen mungkin secara spiritual ya kan, religion gitu kayak ya dengerin dari orang yang benar-benar ngerti tentang religion gitu. Jangan tanya asal orang juga gitu kan. Nah kalau lu pengen punya banyak duit, dengerin dari orang yang emang punya banyak duit kayak gitu. Mungkin gitu sih bro. If they don't have what you want, don't listen 100% to what they say. Exactly. Ya, terima kasih banyak Evan sudah ke Suara Berkelas. Sehat terus, semoga bukunya lancar dan apapun yang lo bikin bisa berkembang. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya.